syukur kepada Tuhan. Semua dimanapun kalian berada, Shalom. Gimana kabarnya saat ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan sukacita. Yuk sebelum kita memulai sekolah minggu kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur terima kasih karena kami masih bisa sekolah minggu walaupun secara online. Berkati kami Tuhan supaya dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan berkati kami supaya dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dama yang sudah memimpin doa pembukaan. Nah, minggu ini kita akan ibadah secara online bersama Kak Reno dan Bu Nani. Nah, ingat pesannya kalau kita akan bersekolah minggu? Pesannya yaitu kita harus sudah mandi, sudah berpakaian rapi, menyiapkan persembahan, menyiapkan Alkitab. Apalagi Bu Nani? Ya, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil tiduran, ataupun tidak boleh sambil makan. Nah, kita akan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Sekolah Minggu Memang Yahud. Pakai gerakan ya. Silakan duduk kembali. Capek nggak Kak Reno? Enggak dong, pastinya kita tetap semangat. Iya, kita tetap semangat ya. Nah, bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Gladys. Iya, sebelumnya harus disiapkan Alkitabnya. Tidak boleh ramai, tidak boleh sambil bermain, dan tidak boleh sambil tiduran. Nah, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Selanjutnya kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kali ini terambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Selanjutnya pasal 42 ayat 22 sampai 25, dan yang terakhir pasal 45 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini.
Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lebarkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menangkalkan jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan dilemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan membunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Mildian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Selanjutnya, pasal 42 ayat 22 sampai 25. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu, Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Dan yang terakhir adalah pasal 45 ayat 1 sampai 5. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang, janganlah berusaha hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Demikian. Halo anak-anak yang dikasih Tuhan, apa kabarnya?
Mudah-mudahan semua yang di rumah sehat. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, pada saat ini bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami semua mengerti dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Oh iya, Bu Gladys hari ini mau menyapa anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Pagi ini Bu Gladys punya 2 buah cerita tentang rumah yang penuh dengan kasih. Setiap keluarganya hidup di dalam kasih. Ceritanya tentang apa ya? Yang pertama, ceritanya adalah tentang Yusuf. Yuk, mari kita dengarkan bersama. Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya Yakub, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri. Suatu hari, saat Yusuf menyusul kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Lalu ia dijual ke Mesir sebagai budak. Wah, tentu Yusuf sangat sedih sekali anak-anak. Hingga akhirnya Yusuf dijual ke rumah Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan giat, sehingga ia disukai. Namun pada suatu hari, istri Potifar memfitnah Yusuf dan menceritakan kepada suaminya bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Sehingga akhirnya Yusuf dipenjara. Walau Yusuf mengalami banyak kesulitan selama di penjara, namun Yusuf tetap setia kepada Allah. Hingga pada suatu hari, Yusuf berkesempatan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dan Firaun kemudian mengangkat Yusuf menjadi penguasa. Saat itu terjadi bencana kelaparan yang hebat, hingga membuat saudara-saudara Yusuf yang menjualnya dahulu datang ke Mesir untuk mencari makan. Dan berjumpalah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak marah atas perbuatan kakak-kakaknya dahulu. Ia sudah memaafkan dan mengampuni mereka. Yusuf tetap mengasihi mereka dan mengungkapkan kerinduannya kepada saudara-saudaranya itu. Yusuf adalah contoh bagi kita bagaimana ia menciptakan kasih di dalam keluarganya. Yusuf telah membuat rumah kasih di tengah keluarganya karena kasih Allah tinggal di dalam hatinya. Gimana anak-anak tadi cerita tentang Yusuf? Siapa yang sudah menyimak dengan baik? Wah, hebat ya Yusuf itu. Hidupnya itu penuh dengan kasih dan pengampunan. Siapa yang mau menjadi Yusuf? Penuh dengan kasih, boleh tunjuk tangan. Boleh pakai tangan dua loh. Wah, puji Tuhan kalau semua anak-anak ingin memiliki keluarga yang penuh dengan kasih. Nah, saat ini Bu Gladys punya cerita yang kedua. Ceritanya tentang apa ya? Ceritanya ini menginspirasi bagi banyak orang. Tapi terlebih dahulu, Bu Gladys mau mengajak anak-anak untuk bermain sebentar. Mari kita tutup mata. Ayo semuanya tutup mata. Dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya
Ditutup semua matanya. Apakah anak-anak bisa melihat? Wah, Bu Gladys kok tidak bisa melihat apa-apa ya? Semuanya gelap, warnanya hitam. Bu Gladys tidak bisa melihat berbagai macam keindahan. Duh, kalau jalan takutnya ini nabrak. Harus meraba-raba terlebih dahulu. Sekarang matanya coba dibuka. 3, 2, 1, buka matanya. Wah, puji Tuhan, terang. Bisa melihat semua keindahan ciptaan Tuhan. Tadi kita sudah menutup mata. Sekarang coba permainan yang kedua. Kita tutup telinga kita. Ya, telinganya mana? Kanan dan kiri. Dalam hitungan ketiga, mari bersama-sama kita tutup mata kita. 1, 2, 3. Kita buka. Coba anak-anak dibuka tangannya. Tadi waktu kita tutup telinga kita, bisa tidak kita mendengarkan suara? Gak bisa. Mungkin tadi mencoba juga, gak dengar apa-apa. Ternyata kalau kita tutup telinga kita, tidak bisa mendengar suara apapun. Cerita yang kedua menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang perempuan yang dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tetapi Tuhan membuat banyak berkat daripadanya. Yuk mari bersama-sama kita dengarkan cerita yang kedua. Helen Keller terlahir sebagai gadis normal tanpa cacat. Namun saat berumur 19 bulan sebuah penyakit mengubah hidupnya. Helen menjadi buta dan tuli. Ia menjadi liar dan frustasi karena tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ia tidak bisa melihat atau mendengar suara apapun. Helen hidup dalam kegelapan yang sunyi sepanjang hidupnya. Saat berusia 7 tahun, ia dipertemukan dengan Anne Sullivan, seseorang yang mengajarinya membaca dan mengenali benda-benda. Anne mengajari Helen berkomunikasi dengan memberi isyarat pada telapak tangannya. Namun karena ketidakmampuannya untuk mendengar dan melihat, Helen tidak mengerti apa yang diajarkan Anne. Hingga pada suatu hari, Anne memompahkan air ke tangan Helen dan menuliskan isyarat water atau air di telapak tangannya. Sejak saat itu, Helen terus meminta Anne untuk memperkenalkan benda-benda di sekitarnya. Helen pun belajar membaca lewat huruf Braille. Ia belajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Yunani, dan Latin. Bahkan belajar memainkan catur. Pada usia 20 tahun, ia kuliah di Radcliffe College. Anne menemani Helen untuk membacakan buku pelajaran lewat tangan Helen dalam huruf Braille. Dan hanya 4 tahun, Helen lulus dengan predikat magna cum laude dan menjadi penderita buta tuli pertama. Keterbatasan tidak menghalangi langkahnya. Helen menjadi pembicara dan penulis terkenal di dunia. Di tahun 1915, ia mendirikan sebuah organisasi bernama HKI yang didirikan untuk penelitian kesehatan, penglihatan, dan nutrisi. Helen juga mengumpulkan dana untuk penderita tuli di American Foundation, menolong dan memberi semangat untuk orang-orang yang senasib dengannya.
Bersama Anne, Helen mengunjungi 39 negara korban perang dan bertemu dengan banyak orang. Maret 1955 ia pergi ke Bombay, India. Juli 1937 ia pergi ke Akita, Jepang. Helen berteman dengan orang-orang hebat. Ia berjumpa dengan George Bernard Shaw, seorang penulis sandiwara, berjumpa dengan Alexander Graham Bell, penemu telepon. Juga berjumpa dengan Charlie Chaplin, aktor komedi Inggris, dan berjumpa dengan Henry Ford, pendiri Ford Motor Company. Juga Helen berjumpa dengan semua presiden Amerika selama hidupnya. Ia menulis artikel serta buku-buku terkenal yang menjadi literatur klasik di Amerika dan diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Karena aku tidak bisa melakukan segala hal, maka aku tidak akan menolak untuk melakukan sesuatu yang aku bisa. Tulis Helen Keller. Nah, bagaimana tadi cerita tentang Yusuf dan Helen Keller? Wah, cerita yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam keluarga harus penuh dengan kasih. K-A-S-I-H, kasih. Rumah yang penuh dengan kasih ternyata bisa menjadi berkat bagi setiap anggota keluarga, tetapi juga bagi banyak orang. Tapi tunggu dulu, Bu Gadis mau tanya, siapa yang di rumah masih suka bertengkar dengan saudaranya? Aduh, jangan dong ya. Siapa yang masih suka rebutan anak? Aduh, juga jangan dong ya. Siapa juga yang masih suka tidak dengar-dengaran orang tua? Kalau diminta tolong sama orang tua, gak mau mah, gak mau pak, aku sibuk. Padahal sibuknya lagi main games. Anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan hal seperti ini. Anak-anak Tuhan harus hidup dengan baik, jempol, hebat. Nah, hari ini kita mau bersama-sama menjadi anak Tuhan yang baik dengan cara apa? Kalau mama minta tolong sapukan rumah, yuk kita bantu mama sapu rumah. Kalau papa minta tolong buang sampahnya itu ke depan, yuk kita ambil tempat sampahnya, kita lipat plastiknya dan kita buang keluar rumah. Kalau lagi ada yang capek, yuk pijet biar seger dan sehat. Semua di dalam keluarga harus ada K-A-S-I-H, kasih. Rumah yang penuh kasih bisa menjadi rumah berkat bagi banyak orang. Siapa yang menciptakan kasih di antara anak-anak semua? Boleh tunjuk tangan lagi. Kalau begitu, mari bersama-sama dengan mama, dengan papa, dengan kakak, dengan adik, kita menciptakan cinta agar rumah kita penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo, tadi apa ceritanya? Semuanya mendengarkan toh? Gak ada yang tertidur? Iya, pastinya semuanya mendengarkan. Nah, kalau ada tugas aktivitas dari Bu Gladys, bisa dikerjakan ya. Bisa minta tolong dibantu mama, papa, oma, opa,
atau kakak. Nah, nanti kalau sudah jadi bisa di video atau di foto dikirimkan ke Plengkung Kids Station. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, sisa tahun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita mau fokus kepada Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus, dengan seluruh kerinduan dan semangat anak-anak-Mu saat ini bersama hadir di tempat ini. Terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan sediakan buat kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan yang telah Tuhan adakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini, dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri kami anak-anak-Mu rindu untuk mempersembahkan persembahan ini. Persembahan yang rindu ingin kami berikan kepada Tuhan dengan segala cinta kasih kami kepada Tuhan. Biarkan persembahan ini akan semakin nyata, semakin hidup, karena Tuhan memberkati persembahan ini dan menuntun kami di dalam kami untuk menyatakannya kepada sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan negara kami, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, jajaran kabinet, dan seluruh perangkat pemerintahan hingga sampai ke tingkat RT dan RW, bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini. Kami tahu bahwa saat ini sudah melandai grafiknya, sudah mengalami perbaikan yang sungguh luar biasa. Ini karena Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah masyarakat dan bangsa ini. Ajarlah kami untuk selalu disiplin, ajarlah kami untuk selalu betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Disiplin dimulai dari kami. Kami yang sadar, maka kamilah yang akan memulai. Bila mana saat ini hadir di tengah-tengah kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, ajarilah mereka untuk menjadi teladan. Tidak masalah meskipun kami ini kecil, tapi teladan Tuhan Yesus ada dalam diri kami. Melalui sikap kami di dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bapak, kami mau serahkan juga pemerintah di dalam menanganinya ini. Bukan hanya saja pemerintah, namun khususnya warga dan bangsa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda telah menumbuhkan kekuatan dalam diri kami untuk kami bahu-membahu, saling membantu, saling menolong, saling mendukung di setiap pekerjaan bangsa Indonesia ini. Bapak, kami juga mau serahkan buat pelayanan yang ada pada gereja ini, Gereja Kristen Jawa Plengkung, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, beserta seluruh komisi yang ada, dan tak terkecuali adalah kami sebagai warga jemaat untuk menyatakan kasih-Mu. Kegiatan betul-betul belum maksimal, namun kami rindu dari segala keterbatasan yang ada, seperti halnya saat ini bila sekolah minggu masih dilaksanakan dengan daring, namun kuasa Tuhan betul-betul nyata, kuasa Tuhan betul-betul hadir di tengah kami, baik itu melalui pelayanan gereja ini kepada jemaatnya melalui daring, ataupun melalui ibadah tatap muka, ataupun melalui ibadah live streaming dan lain sebagainya. Hadirlah ya Bapak, karena kami sangat merindukan Tuhan.
terbersih di dalam diri kami sudah lama tidak bisa bersekutu beribadah secara tatap muka. Bahkan ada yang menghitung sudah 1 tahun 8 bulan 4 minggu sekian hari, namun kasih Tuhan tetap nyata, tidak terpisahkan oleh apapun juga. Dan biarlah ini juga nyata di dalam kehidupan anak-anak kami, selalu semangat untuk mengikuti sekolah minggu, selalu semangat untuk mendengarkan firman-Mu, dan selalu semangat untuk menyatakan kasih-Mu. Tuhan, terlepas dari semua yang ada, tentunya pelayanan gereja membutuhkan dukungan, baik itu dukungan tenaga, dukungan pemikiran, dukungan dana, daya, dan sebagainya. Kami mau serahkan khususnya warga jemaat ini di dalam mengusahakan ekonomi keluarga masing-masing. Kami juga sadar bahwa saat ini belum begitu baik perekonomian yang ada. Namun semangat bangsa ini untuk menumbuh kembangkan ekonomi sangat membantu kami juga untuk menyatakan semangat itu. Orang tua kami, ayah ibu kami adalah spirit yang tidak akan pernah padam, karena Tuhan telah memulai, Tuhan sendiri yang akan selalu menjaganya. Jagai orang tua kami, jagai kesehatan mereka, sehingga mereka dapat mengusahakan untuk kebutuhan dan kesehatan keluarga masing-masing, dan tentunya juga buat gereja ini. Bapak, kami juga yang masih belajar secara daring, anak-anak kami baik itu dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi, kami terus tumbuhkanlah semangat itu ada dalam diri kami. Justru di tengah segala keterbatasan ini, biarlah roh Tuhan nyata, roh Tuhan hadir, dan roh Tuhan membawa spirit yang berbeda dalam diri kami setiap anak-anak-Mu. Bapak, kami mau serahkan juga apabila teman-teman yang lain ataupun adik-adik kami yang lain di dalam menghadapi ujian ataupun mencari pekerjaan ataupun mencari masa depannya atau mencari pasangan hidupnya, biarlah hanya berlandaskan di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan semata. Bapak, kami juga mau serahkan buat saudara-saudari kami yang kekurangan di dalam beban hidup mereka. Kami juga tahu bahwa kami juga masih begitu banyak kekurangan, namun dari kekurangan ini kami ingin nyatakan terlebih adalah kasih-Mu kepada mereka. Ada yang bisa membantu dengan daya, ada yang bisa membantu dengan dana, ada yang bisa membantu memberikan sembako, barang-barang yang lain, dan biarlah itu akan menumbuhkan cinta kasih dan saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kami mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami rindu sekali setelah kami undur diri dari tempat kami masing-masing, karya Spirit Tuhan selalu ada dalam diri kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami haturkan. Amin. Nah, tiba saatnya sekolah minggu pada hari ini akan berakhir. Nah, pesan dari Bu Nani, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Pesan dari Kak Reno? Pesan dari Kak Reno yaitu tetap beribadah dan belajar dari rumah. Juga kalau mau keluar rumah tetap pakai masker ya. Iya. Anak-anak, sekarang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Just
depan. Tuhan Yesus memberkati.